Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di video kali ini kami akan membahas mengenai jurnal yang telah kami review. Nah, judul jurnal yang kami tarik yaitu Anemia Olahraga, Suplementasi Zat Besi, dan Doping Darah. Dan volume penelitian yaitu 24 nomor 9 halaman 315 sampai 318. Tahun terbit 1992 dan penulis yaitu Randy Eichner. Di latar belakang penelitian ini mencakup beberapa isu penting terkait dengan anemia olahraga, suplementasi zat besi, dan doping darah pada atlet. Anemia olahraga terjadi saat atlet memiliki konsentrasi hemoglobin yang rendah, yang bisa disebabkan oleh peningkatan volume plasma akibat latihan aerobik. Di sisi lain, kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia sejati yang dapat menghambat kinerja atletik. Nah, meskipun diklaim bahwa banyak atlet wanita mengalami kekurangan zat besi, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa atlet tidak mengalami kekurangan zat besi secara signifikan, tapi hemolisis akibat serangan kaki dapat menghabiskan sedikit zat besi namun tidak menyebabkan anemia pada atlet yang memiliki daya tahan tinggi. Selain itu, latar belakang penelitian juga menyoroti masalah doping darah pada atlet. Nah, penelitian terkait doping darah mulai meningkat setelah Olimpiade Mexico City tahun 1968, di mana pemenang lomba lari ketahanan berasal dari daratan tinggi. Nah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa doping darah dapat meningkatkan penyerapan oksigen maksimal dan memperpendek waktu kelelahan pada atlet. Nah, beberapa atlet ketahanan elit juga telah terlibat dalam kasus doping darah, menimbulkan pertanyaan akan efektivitas metode tersebut. Jadi, di dalam jurnal ini membahas 5 poin penting utama. Nah, yang pertama adalah atlet cenderung memiliki hemoglobin yang lebih rendah dibandingkan orang yang tidak memiliki banyak aktivitas. Hal ini disebut dengan anemia olahraga. Yang kedua, anemia olahraga adalah anemia palsu dan merupakan adopsi yang bermanfaat bagi latihan aerobik. Hal ini disebabkan oleh membesarnya volume plasma darah yang mengencerkan sel darah merah. Yang ketiga adalah atlet juga dapat mengalami anemia besi yang biasanya disebabkan oleh kekurangan zat besi. Hal ini menyebabkan kinerja atlet berkurang. Nah, yang keempat adalah suplementasi zat besi berguna bagi atlet ketahanan wanita yang telah berulang kali mengalami defisiensi zat besi meskipun telah melakukan diet berulang kali. Nah, yang kelima adalah beberapa atlet ketahanan saat ini menggunakan doping darah dengan menyalahgunakan eritropoietin manusia rekombinant. Mereka berani mengambil risiko mati hanya untuk menang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doping darah dapat memberikan keunggulan pada atlet dalam meningkatkan pengambilan oksigen maksimal dan waktu berjalan hingga kelelahan. Studi juga menyoroti efek positif dari suplementasi zat besi dalam meningkatkan kadar hemoglobin dan memperbaiki kondisi anemia pada atlet. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa penelitian tentang doping darah dan suplementasi zat besi mungkin memiliki variabel yang tidak terkendali dan belum sempurna. Tetapi, secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kinerja atlet. Tujuan penelitian dalam jurnal ini yaitu untuk membahas mengenai anemia olahraga, suplementasi zat besi, dan doping darah pada atlet. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab anemia olahraga, mengeksplorasi potensi kekurangan zat besi pada atlet, serta mengetahui dampak dan efektivitas dari suplementasi zat besi dalam meningkatkan kondisi anemia pada atlet. Selain itu, tujuan penelitian juga mencakup pembahasan mengenai penggunaan doping darah oleh atlet, termasuk
termasuk hasil-hasil penelitian terkait efek dari doping darah terhadap penyerapan oksigen dan performa atlet. Peneliti juga mengeksplorasi isu-isu etika dan kesehatan yang terkait dengan penggunaan doping darah dalam olahraga, serta memberikan informasi mengenai penanganan dan pencegahan penyalahgunaan substansi seperti REPO dalam kompetisi atletik. Pada jurnal ini, penelitian berfokus pada anemia olahraga, zat besi, dan juga doping darah, di mana pada penelitian ini membahas tentang bagaimana efek anemia, kekurangan zat besi, dan juga dampak doping darah terhadap kinerja atlet. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh suplemen zat besi terhadap performa latihan maksimal atlet yang mengalami defisiensi zat besi. Metode penelitiannya yaitu yang pertama ada penelitian observasional untuk mengamati dan membandingkan konsentrasi hemoglobin atlet dengan non-atlet. Yang kedua ada pengukuran volume plasma untuk mengetahui dampak olahraga terhadap peningkatan volume plasma. Yang ketiga ada pengukuran kadar ferritin serum untuk mengetahui tingkat kekurangan zat besi. Yang keempat ada uji coba terapi zat besi untuk mengetahui apakah anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi. Yang kelima ada penelitian eksperimental dengan memberikan transfusi darah atau suplemen. Yang keenam ada tinjauan literatur untuk menyimpulkan hasil penelitian sebelumnya mengenai prevalensi kekurangan zat besi pada atlet. Dan yang terakhir yaitu wawancara untuk mengetahui pola makan atlet dan faktor resiko kekurangan zat besi seperti vegetarianisme. Selanjutnya ada kekurangan maupun kelebihan pada jurnal ini. Yang pertama yaitu bagian kekurangan. Pada kekurangannya, jurnal ini kurang referensi terkini, yaitu pada jurnal ini menggunakan referensi dari tahun 1980-an hingga 1990-an yang karena sebab itu membuat informasi terbaru tentang topik ini kurang tercakup luas. Nah, selanjutnya itu masih kekurangan. Kekurangannya yaitu jurnal-jurnal yang dijadikan referensi ini tidak dijelaskan apakah sudah melalui proses pre-review atau tidak. Kalau kalian belum mengetahui apa itu pre-review adalah proses penting untuk memastikan kualitas dan validitas informasi yang disajikan dalam sebuah jurnal. Pada bagian kelebihan, jurnal-jurnal yang dijadikan referensi pada jurnal ini memiliki topik yang beragam dan relevan dengan judul, yaitu relevan dengan anemia olahraga, suplementasi zat besi, dan doping darah. Nah, hal ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibawakan pada jurnal ini. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu referensi yang digunakan pada jurnal ini berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang terkemuka dalam bidangnya, yaitu bidang olahraga dan kedokteran, sehingga informasi yang disajikan pada jurnal ini dapat diandalkan dan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang disebutkan dalam dokumen, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik terkait dengan anemia olahraga, suplemen zat besi, dan doping darah pada atlet. Pertama, anemia olahraga yang sering disebabkan oleh peningkatan volume plasma akibat latihan aerobik. Namun, kekurangan zat besi juga dapat menyebabkan anemia yang menghambat kinerja atletik. Kedua, suplementasi zat besi dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan memperbaiki kondisi anemia pada atlet. Ketiga, penelitian tentang doping darah menunjukkan bahwa praktek ini dapat meningkatkan penyerapan oksigen maksimal dan waktu lomba atlet, terutama pada lomba ketahanan seperti maraton. Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan potensi manfaat dari doping darah, perlu diingatkan bahwa praktek ini juga melibatkan risiko dan konsekuensi tertentu. Oleh karena itu, penting bagi atlet untuk mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan untuk melakukan doping darah.